Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 6 semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajar dan beribadah di rumah aja. Oke, anak ibu sekalian, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sudah masuk ke tahap ketiga pembelajaran cerpen bersama Bu Dianti. Nah, tak lupa-lupa Bu Dianti mengingatkan kita semua, diharapkan nantinya di akhir pembelajaran kita, kurang lebih 17 pertemuan, kalian bisa menciptakan suatu cerita pendek yang akan kita kumpulkan dari kelas 6A sampai kelas 6E, akan menjadi sebuah buku dan akan menjadi karya terbaik kalian. Nah, jadi anak ibu tetap semangat ya, dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan cita-cita kita memiliki suatu buku karya kita dikabulkan oleh Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, anak ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, ibu ingin mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan, kalian kirimkan kepada Bu Dianti mengenai tugas yang pertama, yaitu unsur-unsur intrinsik yang terdapat di cerpen berjudul Percayai Aku Bunda, di mana Bu Dianti memberikan beberapa pertanyaan yang pertama itu mengenai apa temanya, yang kedua bagaimana watak masing-masing tokoh, yang ketiga latar tempat dalam cerita tersebut, yang keempat adalah amanat. Nah, oke. Sebelumnya ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah memberikan tugas dengan sangat baik. Oke, nah ibu ingin memberikan hasil pekerjaan teman kalian ya. Salah satunya ini dia benar mengerjakannya dengan sangat baik. Bukan dia saja, banyak dari kalian, tapi ibu pilih satu aja ya. Oke. Nah, di sini sudah dituliskannya. Untuk pertanyaan pertama, tema, dia menuliskan tema cerpen ini adalah tentang suatu kepercayaan. Ya, benar ya anak ibu. Jadi dalam cerpen Percayai Aku Bunda ini temanya tentang kepercayaan. Galih ya, Galih ini anaknya baik, pemboros dan suka menggerutu. Benar sekali. Sebenarnya Galih ini anaknya baik ya. Dia pemboros ya, karena tertulis benar di cerita tersebut bahwa dia pemboros sehingga sang ibu kecewa kepada Galih dan menarik uang jajan bulanannya, dan suka menggerutu. Ya, benar. Di dalam cerita tersebut juga ada ya, dia menggerutu pada saat apa? Pada saat dia bercerita kepada temannya Jingga. Oke, yang kedua, Bunda Galih baik, penyabar dan bijaksana. Good, bagus ya. Iya, ibunya sangat penyabar dan bijaksana. Ini terlihat sekali ketika sang ibu memberikan suatu tindakan kepada Galih ketika ibunya merasa kecewa kepada Galih, yaitu menarik uang jajan, sehingga Galih itu memperbaiki dirinya melalui nasihat-nasihat si Jingga. Makanya lah si Jingga itu yang bagaimana? Ya, dia sangat baik hati. Dia adalah teman yang baik. Dia adalah pemberi nasihat yang baik. Good, bagus ya. Oke, yang ketiga latar tempat di bus. Benar, ada ya, di sekolah dan di rumah. Yang keempat itu adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada si pembaca. Pesannya apa? Di sini teman kalian menuliskan ya, amanat dalam cerpen ini adalah bahwa kita sebagai manusia harus berlaku hemat dan tidak boros. Karena bila kita boros, maka kita akan termasuk orang yang merugi. Pepatah mengatakan rajin pangkal pandai dan hemat pangkal kaya. Wah, hebat sekali ya. Terima kasih ya pekerjaannya, nah ibu. Oke, itu dulu untuk evaluasi yang pertama.
Nah, Bu Dianti kemarin memberikan 5 pertanyaan dari suatu cerita. Masih ingat kan? Di mana ada tokohnya sang putri raja bernama Intan, dan ada seekor piaraan bernama Bunbun dan burung kutilang yang menyembuhkannya dari penyakitnya, dan ada juga tabib. Masih ingat kan? Nah, anak ibu ingin flashback kembali, mengevaluasi lagi untuk pertanyaan-pertanyaannya ya. Nah, untuk soal nomor 1, ya, latar waktu yang terdapat dalam cerita tersebut adalah, ingat ya, latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Di sini diminta latar waktu. Nah, jawabannya apa? Ya, jawabannya pagi hari. Kenapa Bu Dianti di pagi hari? Karena di dalam cerita tersebut ya tertera bahwa sang raja berterima kasih kepada Bunbun dan Kutilang. Suasana istana pun menjadi hangat seperti hangatnya sinar matahari dari ufuk timur saat itu. Nah, itu menandakan bahwa latar waktunya pada pagi hari. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. Watak Bunbun dalam cerita tersebut adalah, jawabannya adalah setia kawan, ya. Oke, yang ketiga. Nah, tema cerita tersebut adalah, jawabannya adalah persahabatan. Ya. Nah, ada juga sebagian dari kalian yang menjawab peristiwa. Yang paling tepat itu adalah persahabatan ya, nah Ibu. Oke, soal yang keempat itu adalah latar cerita. Maksud di sini Ibu itu adalah latar tempat ya. Mohon maaf ya, latar tempatnya. Nah, di sini terjadi beberapa teman kalian yang banyak salah menjawabnya di bagian soal nomor 4 ini ya. Ini adalah soal pengecoh. Nah, jawabannya adalah di hutan Wanajati. Ya, memang benar. Ada latarnya di istana, ada juga di hutan. Tapi di sana Ibu menuliskannya di istana Bunbun. Nah, memang benar di istana, tapi kan bukan istana milik Bunbun, tetapi istana milik sang putri raja. Nah, jadi jawaban yang betul adalah di hutan Wanajati. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Amanat cerita di atas adalah, ya jawabannya jadilah sahabat yang setia. Baik anak ibu, bagi kalian yang mendapat skor 100 selamat. Bagi kalian yang mendapat skor di bawah 100 jangan berkecil hati, karena kita masih dalam proses belajar. Kalian jangan patah semangat ya, tetap semangat. Oke. Oke, nah Ibu, kita ke materi selanjutnya ya. Nah, materi ini sudah lebih dalam lagi ya, nah Ibu. Jadi kalian harus lebih fokus. Nah, kami selalu Bu Dianti sudah memberikan 2 teks cerpen di masing-masing pakar kalian. Kalian harus cermati. Kenapa? Karena di sini Bu Dianti ingin kalian bisa menganalisis apa yang menjadi perbedaan antara cerpen yang satu dengan cerpen yang lainnya. Nah, kalian bandingkan apa yang menjadi perbedaannya. Boleh kalian bandingkan tokohnya, boleh kalian bandingkan wataknya, latarnya, ya, waktunya, dan bagaimana penyelesaiannya, bagaimana amanatnya. Nah, tentu ini kan berbeda-beda ya. Nah, kenapa Bu Dianti kita harus membandingkan? Nah, nanti kalian bisa lihat bahwa untuk menyampaikan atau menulis sebuah cerita, nah, caranya itu berbeda-beda, tidak harus sama, nah Ibu. Nah, jadi tergantung kalian suka yang bagaimana. Nah, jadi kalian perhatikan betul. Nah, nanti juga Bu Dianti akan membacakannya juga untuk kalian, ya. Semoga kalian bisa menuliskan perbedaan atau perbandingan di antara kedua teks cerpen tersebut ya. Oke, selamat menyaksikan.
Janji setia. 1 minggu menuju acara perpisahan sekolah, hari-hari terasa semakin buram. Aku hanya terus-menerus membayangkan bagaimana jadinya bila aku dan semua teman di sekolah berpisah dalam waktu yang lama. Sudah 2 minggu libur ujian nasional. Detik-detik acara perpisahan semakin menggema. Rasanya hati dan jiwa belum siap untuk mengusaikan semua kisah panjang yang terjalin selama 6 tahun di sekolah yang sama. Hari ini, Senin, tibalah saat dimana hal yang aku takutkan terjadi. Semua siswa-siswi dikumpulkan di halaman sekolah, beserta semua orang tua mereka. Acara berjalan begitu meriah dan menyenangkan. Dari awal dimulai hingga selesai diisi dengan berbagai kegiatan, baik itu pidato, pembacaan puisi, selingan, hingga acara salam-salaman dengan para guru dan orang tua murid. Setelah acara selesai, aku bersama 5 orang teman dekatku, Tina, Juli, Rika, dan Yanti, bertemu dan berkumpul di sudut sekolah. Suasana saat itu memang sedikit berbeda. Biasanya, jika kami berlima telah berkumpul, keadaan akan pecah dan meriah, penuh canda gurau dan tawa satu sama lain. Namun saat itu perlahan semuanya membisu, tak banyak kata yang terucap. Wajah masing-masing dipenuhi kemurungan dan kesedihan. Raut wajah mendeskripsikan ketidaksiapan untuk berpisah. Aku dan mereka merasa 6 tahun tersebut berlalu begitu cepat, hingga pada akhirnya tibalah di penghujung masa. Momen ini merupakan salah satu momen paling haru dalam hidupku. Aku sadar perpisahan ini memang pasti akan terjadi, hanya saja entah kenapa kebersamaan berlalu begitu cepat. Akhirnya kami semua mengukir janji setia untuk senantiasa menjaga persahabatan ini sampai kapanpun, dalam keadaan apapun dan bagaimanapun, karena kita semua akan berpisah dalam waktu yang tidak ditentukan. Terima kasih, sahabat-sahabat terbaikku. Dan setan. Malam ini malam minggu, dan di kampung kebetulan sedang musim durian. 2 sahabat Ridwan dan Ferry berencana akan begadang malam ini di bawah rumpun durian. Kebetulan keluarga Ferry memiliki 3 batang durian yang berbuah dan sedang masa panen. Rid, nanti malam kita begadang ya. Durian di belakang rumahku lagi musim panen nih. Udah lama gak makan durian bareng kamu lagi, tawar Ferry. Oke Fer, nanti malam jam 22 aku OTW rumah kamu. Sekalian siapin kopi ya, biar aku yang bawain cemilan, jawab Ridwan. Siap Rid, tuntas Ferry. Hari sudah menunjukkan pukul 22.30. Ferry dan Ridwan pun telah sampai di tepi kebun membawa perbekalan serta perlengkapan lain seperti anti nyamuk, korek, kain sarung, senter, dan tikar. Lokasi pohon durian dan posisi mereka berjarak sekitar 50 meter. Rencana ini dikemukakan Ridwan untuk menghindari bahaya tertimpa buah durian. Tiba-tiba saja, buh! Suara durian jatuh yang bunyinya agak jauh di ujung kebun. Ferry yang sedang tertidur tidak mendengar bunyi durian jatuh. Akhirnya Ridwan memutuskan untuk mengeceknya sendiri. Namun sesampainya di bawah pokok durian, dia baru sadar ternyata lupa membawa senter. Fer, senter! Mendengar teriakan Ridwan, Ferry pun terbangun. Sayangnya dia salah mendengar ucapan Ridwan. Apa Rid? Ada setan? Tanya Ferry sambil kaget dan takut setengah mati. Sayangnya lagi, Ridwan juga salah mendengar kata setan yang diucapkan Ferry. Dia mengira Ferry mengatakan senter. Sontak saja Ridwan menyahut, "Iya Fer, setan," sambung Ridwan. Mendengar sahutan Ridwan, Ferry pun berlari terbirit-birit dan tunggang langgang menuju pintu belakang rumah karena ketakutan, dan langsung berlari menuju kamar dengan gregetan. Karena Ferry yang tak kunjung datang setelah beberapa menit, Ridwan pun kembali ke posisi semula dan mendapati Ferry yang sudah tidak ada di situ lagi. Ridwan melihat pintu belakang rumah yang terbuka dan menujunya. Fer, kamu di mana?
Fer, ngapain masuk kamar kayak yang orang lagi sakratul maut aja? Tanya Ridwan penuh keheranan. Rid, mana Rid? Mana setannya? Tanya Ferry sambil menggigil. Hah? Setan? Setan apaan sih, Fer? Ridwan berbalik bertanya. Loh, bukannya tadi kamu teriak setan ya? Sambung Ferry. Astagfirullah, Fer, aku tuh teriak senter, bukan setan, tuntas Ridwan. Mereka berdua seketika terdiam beberapa saat, kemudian serentak tertawa terbahak-bahak karena peristiwa tersebut.